Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fa innahu fi yaumil ahad al-thalith ashar min syahri Sya'ban 1436 lil hijrah al-muwafiq 31 Mayu 2015 lil milad. Tamma bihamdillahi wa karamih iftitah wa taslim jami' markazil khair al-waqi' fi qaryah Sumoroto, muhafadhah Kauman, mantiqah Ponorogo, Jawa Asy-Syarqiyah, bihudur syakhsiyah barizin fil mantiqah wa ala ra'sihim sa'adat muhafiz mantiqah Ponorogo, Jawa Asy-Syarqiyah. Misahatul jami' 14 fi 14 meter yattasi limi'ah wa 80 musalliyan taqriban. Wa yu'tabarul jami' jisru ta'awun 'alal birri wat taqwa bainal biladainil islamiyain wasya'bainil syaqiqain al-mamlakatil arabiyyati su'udiyah wal jumhuriyatil indonesiyah. Ja'alahu Allah fi mawazin hasanatil mutabarri' wal wasit wa waffaqa man sahama fi tanfidhi bina'ih idariyan wa maidaniyan maddiyan wa ma'nawiyan bima yuhibbuhu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Membangun masjid ini juga menyalurkan dana untuk sumur. Alhamdulillah sudah banyak sumur baik keluarga atau untuk masjid-masjid untuk sholat yang sudah kita salurkan, tidak kurang dari 500 sumur yang kita bor di Kabupaten Ponorogo ini. Dan ini kita targetkan. Alhamdulillah kita punya target kalau bisa 1 tahun ini kita bisa bangun 100 masjid. Ini targetnya 1 tahun. Ini alhamdulillah tahun 2015 ini hampir 40 masjid yang berlaku. Berarti kurang-kurang 40 masjid lagi. Ini target. Tapi kalau kita bisa jangan sampai kurang dari 50 setiap tahun. Alhamdulillah tahun kemarin tahun 2014 itu hampir
hampir 60 masjid yang kita bangun. 60 masjid yang kita bangun, tidak hanya di Kabupaten Kota. Ini target kami, hampir setiap kecamatan kita bangun. Mudah-mudahan ini membantu pemerintah untuk khususnya untuk tempat peribadatan. Insya Allah kalau semuanya masjid aman, negara kita nyaman. Negara kita nyaman. Kalau mau masuk ke masjid, ya, mau datang ke masjid, insya Allah aman. Karena di luar kan dari sebuah walau anal Quran wa taqala fatana wa taqala sambil walakin kadzabu fafatnam dimakan yasin itu sudah jelas. Kalau penduduk di sana betul-betul beriman dan bertakwa, aman wa taqwa, Allah pasti akan membukakan pekerjaan yang besar. Tapi dia tidak mau beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, karena mereka yang mengingkari nikmat Allah, karena dia itu tidak mau beriman kepada Allah, makanya Allah nikmat itu dicabut kembali. Walakin kadzabu fafatnahum dimakan yasin. Belum lagi pembelian lahan selesai, memberanikan diri mendirikan masjid. Saya tanya lagi, masjidnya habis berapa? 700 juta. Dari mana dananya? Min haitsu la yahtasib, dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi lokal pendidikan, habisnya 500. Setelah ditanya dari mana uangnya? Pertama dari donatur, yang kedua dari pesantren Nurul Fikri, terus yang lainnya hutang ke pembangunan. Terus sampai terjawab, nah nanti kan Bapak Bupati hadir, siapa tahu Bapak Bupati bisa berpartisipasi untuk beramal soleh. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga kehadiran Bapak Bupati setelah meresmikan Masjid Al-Khair ini menitipkan sesuatu kepada panitia, karena masih punya hutang Pak Bupati. Apalagi beliau bulan Agustus mau mencalonkan lagi periode kedua. Kita doakan. Pada zaman raja-kerajaan Majapahit yang agamanya Hindu, rajanya Brawijaya Kelima punya abdi yang namanya Sabdo Pamono Yogyakarta, dihancurkan oleh kerajaan Islam di Bintoro. Setelah hancur, lari rajanya lari, termasuk Sabdo Pamono Yogyakarta juga lari. Pada saat lari dia Sabdo, pegel, marah terhadap orang Islam. Dia punya Sabdo. Stosa ini Islam ini ngalahnya kurang pokok, tapi kita kalau besok kita ngomong bahasa Indonesia apa? Kita ngomong bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia awas, ingat nanti kita ngomong besok naik papan panggilan pengibadahan wujud masjid musola jamur. Aku Sabdo Pamono Yogyakarta bakal turun godho ngomong Islam. Niki nek dinalar tumurune Sabdo Pamono Yogyakarta niku godho ngomong wujude TV Mak Lampir. Gitu Pak. Yo sampeyan badhe teng masjid saya kalah karo Mak Lampir, kalah karo TV pokoknya niku Sabdo Pamono Yogyakarta. Mulane sampai sekali dari itu baru kalah karo bangsane Mak Lampir. Kalau Sabdo Pamono Yogyakarta di sing sepuluh itu lah ngomong dikit lagi geleng-geleng dari kader keluarga juga jadi kader bangsa ini. Lebih dari itu terakhir, kalau memang dari Hidayatullah ini ada paham yang berbeda dengan paham yang berbeda. Memang di dunia ini banyak perbedaan paham. Islam sendiri itu kita cari beberapa paham. Ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Qawarij, macam-macam. Juga yang lain, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga itu pecah-pecah satu bagian. Walaupun beda-beda, sesuai dengan ajaran pemerintah yang di saat kita menerima wejangan dari wawasan kebangsaan itu biasa yang dilakukan dan menerima
pada hari ini dan dua anak-anak sudah menyatakan diresmikan. Mudah-mudahan masjidnya awet. Amin. Mudah-mudahan masjidnya banyak membawa maslahat manfaat bagi negara. Amin. Jadi kuat lagi. Amin. Selamat pagi Wadi. Alhamdulillah prasasti Masjid Al-Khair telah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Semoga menjadi masjid yang berkah untuk warga Sukabumi, warga Ponorogo dan umat Islam pada umumnya. Yang beliau harapkan ini hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berharap bahwa di Sukabumi ini ada generasi yang beriman dan bertakwa, supaya barokah Allah turun dari langit dan dari bumi, sebagaimana ayat yang disebut oleh Ustaz Juhairi tadi. Walau anna ahlal qura wa taqala tafahna la fatahna alaihim barakatin minas sama. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman betul-betul dan bertakwa betul-betul, maka kami akan membukakan keberkahan dari langit wal ard dan dari bumi. Saya mendengar informasi di Brunei Darussalam. Brunei itu kan satu titik di Kalimantan, ya, satu titik di Pulau Brunei. Ya. Tapi ternyata warga kita banyak yang cari duit di sana. Tempat yang sempit itu ternyata berkahnya luar biasa. Dan setelah di sana memang sudah dengan sepakat ingin menerapkan syariat Allah, ingin melaksanakan Islam dalam kehidupan di negara itu yang sebelumnya tidak ada tambang, tiba-tiba muncul tambang yang kalau itu ditambang sampai 7 keturunan tidak habis. Masya Allah. Dan itulah barangkali yang namanya barokah Allah dari langit dan dari bumi. Maka mestinya Indonesia ini bisa menjadi negara yang sungguh makmur. Saya mendengar informasi orang-orang Arab yang belum pernah keluar dari Mekah, belum pernah keluar dari Arab, kemudian tiba-tiba datang ke Indonesia. Begitu keluar dari pesawat, turun di Bandara Soekarno-Hatta, yang keluar dari mulutnya, subhanallah, hadhihi jannatun. Ini surga. Ini bukan dunia, ini surga. Mengingat Indonesia yang begitu subur, hijau, menghampar di seluruh permukaannya. Beliau mengatakan ini surga. Sampai Ait Al-Qarni yang mengarang buku Latahsan itu, dia berkomentar, seandainya saya sudah pergi ke Indonesia sebelum mengarang buku itu, maka judul buku itu bukan Latahsan. Kata beliau, buku itu judulnya bukan Latahsan. Seandainya dia sudah datang ke Indonesia sebelum beliau mengarang buku itu, karena melihat luar biasanya Indonesia. Tapi sayang, kenapa kok justru rakyat yang banyak yang dihukum mati di negeri lain? Ada apa? Maka ini perlu ada generasi yang bisa mengantarkan negeri ini, mengundang berkat dan rahmat Allah SWT, yaitu mengundang berkat dari langit dan dari bumi, yaitu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.